bersama Klub Sobat Badak. Mari ngabuburit bersama Klub Sobat Badak. Sobat Badak, ayo kita dengerin kisah-kisah Nabi. Mari ngabuburit bersama Klub Sobat Badak. Persembahan Klub Sobat Badak berkolaborasi dengan Rumah Dongeng Mentari. Mari ngabuburit bersama Klub Sobat Badak. Disponsori oleh Larutan Penyegar Cap Badak. Assalamualaikum Sobat Badak. Sudah siap untuk kembali menyimak kisah yang penuh hikmah? Baiklah, mari kita dengarkan kisah dari putra Nabi Zakaria alaihissalam yang Allah karuniakan berbagai keistimewaan sejak kecil. Beliau adalah Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya lahir saat orang tuanya telah memasuki usia senja. Bertahun-tahun lamanya, Nabi Zakaria dan sang istri mendambakan keturunan yang akan melanjutkan perjuangan dakwahnya. Walaupun usianya sudah sangat tua, Nabi Zakaria tidak putus asa dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Beliau tak pernah lelah berdoa hingga Allah memberikan jawaban atas doa-doanya. Saat istri Nabi Zakaria melahirkan seorang putra yang kelak diberi nama Yahya, wilayah Palestina sedang dalam suasana musim semi. Bumi menghijau, pohon berbuah, dan bunga-bunga bermekaran menebarkan harum semerbak. Cuaca begitu cerah. Burung-burung pun berterbangan dengan riang. Ibu Nabi Yahya bernama Isya. Beliau adalah adik dari Hana, istri Imron. Hana memiliki putri bernama Maryam yang merupakan ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Sehingga Nabi Yahya dan Nabi Isa memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Nama Yahya sendiri merupakan pemberian secara langsung dari Allah melalui firman-Nya. Dan belum ada satupun manusia seperti Yahya yang Allah ciptakan sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan Al-Hanan kepada Nabi Yahya, yaitu rasa cinta dan kasih sayang yang amat dalam kepada seluruh makhluk dan alam semesta. Tidak hanya kepada sesama manusia, Nabi Yahya juga begitu peduli terhadap para binatang dan tumbuhan, sehingga makhluk Allah yang lain juga mencintai dan menghormati Nabi Yahya. Beliau sering beribadah di dalam hutan dan senang memberi makan hewan yang ada di sekitarnya. Suatu ketika, Nabi Yahya hanya makan daun-daun dari pohon dan meminum air sungai karena bekal makanannya diberikan kepada hewan-hewan yang beliau temui. Saat beliau tengah fokus beribadah di gunung atau sebuah gua, beliau tidak menyadari bahwa ada binatang buas seperti singa atau serigala di sekitarnya. Namun, binatang itu pun mengetahui bahwa yang ada di hadapannya adalah Nabi Allah yang sangat menyayangi semua makhluk, sehingga binatang buas itu tunduk dan menjauh dengan hati-hati agar Nabi Yahya tidak terganggu. Sejak usia anak-anak, Nabi Yahya sudah menunjukkan keistimewaan dibandingkan anak-anak lainnya. Beliau sangat gemar belajar dan membaca. Nabi Yahya sering menghabiskan waktu untuk mengkaji isi kitab Taurat
dan dapat memahami serta menghafalnya sejak masih kecil loh Sobat Badak. Suatu hari, saat Nabi Yahya kecil diajak bermain oleh teman sebayanya, ia menjawab, "Aku tidak diciptakan Allah untuk bermain-main saja." Selain itu, beliau tumbuh sebagai pribadi yang baik akhlaknya serta berbakti kepada kedua orang tua. Karena pengetahuannya yang mendalam terutama mengenai ilmu agama, Nabi Yahya menjadi rujukan masyarakat yang ada di sekitarnya. Beliau terbiasa menyelesaikan persoalan umat pada masa itu. Terdapat pula kisah perjumpaan Nabi Yahya dan Nabi Isa yang menggambarkan keutamaan Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Isa berkata, "Mintakanlah ampun bagiku, wahai Yahya, karena sesungguhnya engkau lebih baik dariku." Lalu Nabi Yahya menjawab, "Mintakanlah ampun bagiku, wahai Isa, karena sesungguhnya engkau lebih baik dariku." Kemudian Nabi Isa berkata kembali, "Tidak, engkau lebih baik daripada aku. Engkau mengucap salam padaku, sedangkan Allah mengucap salam padamu." Kisah ini menunjukkan betapa mulianya Nabi Yahya, karena Allah mengucapkan salam atasnya di hari di mana ia lahir, meninggal, dan dibangkitkan kembali, seperti yang tertulis dalam Quran Surat Maryam ayat 15. Diriwayatkan juga, suatu masa Rasulullah SAW menemui para sahabat. Mereka sedang menyebutkan keutamaan para nabi. Ada yang menyebut Musa kalimullah atau nabi yang diajak bicara oleh Allah, Isa ruhullah atau tiupan ruh Allah, hingga Ibrahim khalilullah atau kekasih Allah. Mendengar percakapan mereka, Rasulullah menjawab, "Di manakah putra seorang syahid yang mengalami banyak penderitaan, yang memakan pohon karena takut dosa? Di mana Yahya bin Zakaria?" Abdullah bin Amr bin Al-As juga meriwayatkan bahwa Nabi Yahya sering sekali menangis karena rasa takutnya kepada Allah. Tangisan beliau sampai meninggalkan bekas di kedua pipinya. Nabi Zakaria pernah bertanya, mengapa Nabi Yahya begitu sering menangis? Lalu Nabi Yahya menjawab bahwa sesungguhnya malaikat Jibril telah memberitahukan kepadanya bahwa di antara surga dan neraka terdapat padang pasir yang sangat luas dan tidak dapat ditempuh kecuali oleh orang-orang yang banyak menangis karena Allah. Suatu saat, iblis mendatangi Nabi Yahya dan bermaksud menjerumuskan beliau dengan berpura-pura memberikan nasihat. Namun, semua upaya yang dilakukan iblis tidak berhasil karena Nabi Yahya menyadari bahwa semua itu hanyalah tipu daya iblis. Hal tersebut terjadi berulang kali, dan hasilnya tetap saja sama. Iblis gagal menggoda Nabi Yahya dengan tipu muslihatnya. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menjaga Nabi Yahya alaihissalam. Beliau diangkat menjadi nabi dan rasul serta mengikuti jejak ayahnya dalam berdakwah kepada Bani Israel. Allah memerintahkan Nabi Yahya untuk melaksanakan 5 hal penting dalam kehidupan sekaligus menyampaikannya kepada kaumnya. Nabi Yahya menyerukan hal ini kepada kaumnya di Baitul Maqdis. Perintah yang pertama adalah agar senantiasa menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Hal ini diibaratkan seperti seseorang yang membeli budak, lalu memberi tempat tinggal dan mencukupi kehidupannya. Namun, budak itu justru bekerja untuk orang lain. Tentu hal ini sangat tidak pantas. Kedua, melaksanakan sholat dengan khusyuk sebab Allah selalu melihat hambanya yang sedang sholat. Ketiga, melaksanakan puasa. Diumpamakan seperti orang yang membawa minyak kasturi yang harum semerbak. Bahkan, bagi penduduk langit, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada minyak kasturi.
Keempat adalah perintah untuk membayar zakat atau bersedekah, seperti orang yang menebus atau membebaskan dirinya dari musuh. Dan kelima adalah perintah untuk selalu mengingat Allah dan berzikir. Ibarat orang yang melarikan diri dari musuh dan bersembunyi di benteng. Sementara, zikir merupakan benteng yang kuat dari godaan iblis. Pada masa itu, kaum Bani Israel yang tinggal di wilayah Palestina dijajah oleh bangsa Romawi. Kerajaan dipimpin oleh seorang raja yang kejam bernama Herodus. Akibat kekejaman Raja Herodus, Bani Israel hidup menderita dan terpecah menjadi beberapa kelompok. Hal ini pula yang menyebabkan munculnya banyak nabi palsu saat itu. Di tengah kondisi itu, Nabi Yahya dengan gigih menyampaikan ajaran kebenaran dan mengajak umatnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kala itu, beliau memerintahkan umatnya untuk bertaubat dan mandi di Sungai Yordan sebagai simbol penyucian diri. Kesungguhan dan keberanian Nabi Yahya dalam berdakwah kembali diuji ketika Raja Herodus berniat menikahi anak tirinya sendiri yang bernama Herodia. Raja meminta pendapat Nabi Yahya dan berharap beliau akan mendukungnya. Sedangkan Nabi Yahya mengetahui bahwa dalam kitab Taurat pernikahan tersebut terlarang untuk dilakukan, sehingga beliau berusaha untuk menyampaikan kebenaran kepada Raja Herodus dan juga putrinya. Sikap Nabi Yahya dalam menentang pernikahan tersebut dan kesungguhannya dalam berdakwah membuat Herodia semakin tidak menyukainya. Kemudian Herodia menghasut raja untuk mencelakai Nabi Yahya. Akhirnya, raja memerintahkan prajuritnya untuk menangkap dan membunuh Nabi Yahya alaihi salam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah dari Nabi Yahya alaihi salam Sobat Badak. Semoga kita dapat menjadi hamba Allah yang gemar menuntut ilmu dan memiliki hati yang lembut serta penuh kasih terhadap sesama makhluk. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa dalam kisah penuh hikmah yang lainnya. Wassalamualaikum. Mari ngabuburit bersama klub Sobat Badak. Sobat Badak, terima kasih sudah mendengarkan. Dengerin juga kisah lainnya ya di Mari Ngabuburit bersama klub Sobat Badak. Mari ngabuburit bersama klub Sobat Badak. Persembahan klub Sobat Badak berkolaborasi dengan Rumah Dongeng Mentari. Disponsori oleh Larutan Penyegar Cap Badak.